kemarin kayaknya kita tuh baru aja gitu kan buat bacaan buat kalian di awal tahun baru, ya nggak sih, ya di bulan pertama. Sekarang ya kita udah bikin readingan aja di bulan Februari, ya kan, bulan romantis katanya. Nah, tapi romantisnya gitu kan harus sama pasangan teman-teman ya. Dan kali ini buat yang jomblo ya nggak perlu minggir ya, tetap stay dan slay aja di sini ya teman-teman ya. Kita baca buat kalian semua di readingan ini gitu kan, keberuntungan kalian di bulan Februari ini apa sih ya, dan lalu potensi-potensi yang bisa kalian dapatkan apa aja. Dan pastinya juga saran-saran buat ngadepin bulan Februari ini apa sih. Ayo kita baca aja saat ini ya. Sekarang kita bakalan baca buat teman-teman. Sekarang ini siapa nih? Oh, buat teman-teman Virgo ya, buat teman-teman Virgo. Nah, kita baca. Ayo. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke ya, buat teman-teman Virgo yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan buat teman-teman menujulah ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Term and condition berlaku ya, dan kalian bisa yang namanya klik ke Oracle Card, klik ke description ya teman-teman ya, klik ke description karena di sana itu ada alamat email ya, seperti itu. Oke, kita menuju ke teman-teman Virgo. Kita akan lihat overall ya buat kamu ya. Overallnya apa sih ya? Apa sih yang akan terjadi? Kemungkinan yang terjadi gitu kan ya di bulan Februari ini buat kalian teman-teman Virgo. Kita lihat ya. Kita lihat. Oh. OMG, ada attachment. Attachment, future, dan juga ada proses di sini ya. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya teman-teman ya, dari mulai attachment ya. Jadi kemungkinan akan ada yang namanya keinginan kamu yang tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi ya, dan gak apa-apa sih, ini bisa dihadapi nanti gitu kan. Ada ujian-ujian, konflik-konflik yang berkaitan dengan pihak-pihak eksternal ya teman-teman ya, pihak lain atau pihak luar ya, di luar dari kamu ataupun orang yang bersangkutan, dia, mereka, dan sebagainya ya. Seperti itu. Ada keinginan-keinginan yang obsesif, tapi nyatanya ya ini cukup menyakitkan ya, walaupun kamu mungkin mesti kudu berjuang nih teman-teman ya, mesti berjuang di akhir ya, belum tentu juga kamu mendapatkan gitu loh ya. Ada halangan, kemungkinan ada konflik-konflik, ada rintangan, ada ujian ya, itu ada. Jadi kalaupun kalian mau berjuang ya, kalaupun kamu mau berjuang ya, kamu harus berjuang melampaui pihak-pihak eksternal tersebut gitu kan ya, karena mungkin gini, kamunya mantap gitu kan, tapi ada pihak eksternal yang coba menghalangi. Nah ini kan kamu butuh sesuatu hal yang ekstra gitu loh untuk bisa keluar dari sana gitu loh teman-teman ya. Jadi ya halangan pasti ada lah gitu kan, ujian juga pasti ada gitu ke dalam hidupnya kita, tapi tergantung lagi baliknya lagi ke kita sendiri teman-teman ya. Jadi ya nggak apa-apa, as long as kamu bisa yang namanya ngatasi hal tersebut ya, pasti ini akan selesai juga ya, seperti itu. Lalu ada future di sini ya. Kalau kita lihat future ini berkaitan dengan visi kamu, apa yang kamu mau tuju gitu kan ya, keyakinan, kemantapannya kamu ya, melangkahnya kamu gitu kan. Ini ada sebuah ketidakyakinan nih teman-teman ya. Kalau kita tadi lihat ya, mungkin bisa jadi karena berhubungan dengan kartu yang pertama ya kan, ada ujian atau ada hambatan di sana yang menyebabkan kamu jadi nggak yakin. Yang tadinya mungkin yakin ya sekarang jadi nggak yakin gitu kan, seperti ini. Tapi soalnya sebenarnya kamu punya visi yang optimis ya teman-teman ya, ini bisa diatasi. Yang namanya ujian pasti semua orang atasin kan ya, pasti semua orang mengalami. Nah sekarang tergantung sama kamu ya, mentalnya kamu diuji di sini nih teman-teman ya, karena nggak ada sesuatu hal tuh yang instan ya. Bahkan yang namanya masakan instan aja semuanya butuh yang namanya proses gitu kan, even it's only 1 minute or 3 minutes ya buat masaknya gitu kan ya. Sama dengan hidup, nggak ada sesuatu hal yang kayak
celing ada kata bra gitu kan ya langsung yang namanya jadi gitu, nggak ada teman-teman ya. Semua itu butuh proses, even yang celing aja juga butuh proses gitu kan ya, seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang instan ya, semuanya ada prosesnya, which is proses masing-masing orang itu berbeda ya. Mungkin ya di kamu di bulan ini ya butuh prosesnya itu dengan perjuangan. Nah seperti itu. Oke, jadi hargai prosesnya. Oke, ini kurang lebih untuk kamu di bulan ini teman-teman ya. Overall kemungkinan yang mungkin terjadi, dan ini memang tidak mudah ya buat kalian teman-teman Virgo di bulan Februari ini. Nah tapi kita lihat nih teman-teman ya, di selanjutnya peluang-peluang apa sih yang mungkin hadir, keberuntungan seperti apa yang mungkin hadir di bulan Februari ini. Nah kita lihat nih teman-teman ya, siapa tahu ini jadi afirmasi yang baik ya, yang positif ya, dan ini pasti baik nih. Coba ada ego, ada transformation, dan juga ada peluang-peluang dan keberuntungan ini juga mungkin gak gampang didapetin, tapi bisa teman-teman ya, menyangkut tentang pembuktian dirinya kamu gitu kan ya. Pada akhirnya ujian-ujian dan halangan-halangan yang selama ini lewat dalam kehidupan kamu ya, bulan ini mulai bisa dihadapi satu persatu teman-teman ya. Mulai jadi pihak-pihak yang menghalangi tadi gitu kan ya, tadi atau kemarin ya, halangan-halangan yang selama ini menghalangi kamu ya, ini mulai bisa dilalui satu persatu teman-teman ya. Ibaratnya kalau kemarin tuh gelap banget ya, sekarang ini mulai ada yang namanya satu persatu titik terang di sana gitu. Jadi kamu bisa jalan lah, ibaratnya kayak gitu. Dan tadinya mungkin hal-hal yang berkaitan dengan orang lain ya, yang orang lain tuh ngecengin kamu gitu kan ya, nggak ngelihat kamu, cuman melihat dari satu sisi aja, sebelah mata gitu kan lihatnya. Dan ini mulai bisa menerima kamu dengan sangat baik. Yang jelas sih mungkin lebih ke akan ada yang namanya perubahan besar ya, perubahan besar yang mungkin akan terjadi dan hadir dalam hidupnya kamu ya. Perubahan ini cukup drastis teman-teman ya, perubahan yang cukup drastis, perubahan yang memang kamu harapkan terjadi. Seperti itu. Ini bisa aja menyangkut segala hal ya teman-teman ya. Bisa menyangkut tentang relationship, bisa menyangkut tentang pekerjaan ya, bisa menyangkut tentang diri juga gitu. Tapi yang jelas ada perubahan yang baik ya. Halangan-halangan juga mulai bisa yang namanya teratasi satu persatu dengan baik. Halangan, rintangan, ujian ya. Dan juga orang-orang yang kemarin itu agak sedikit gimana gitu kan ya sama kamu, ini juga mulai bisa menerima hal tersebut dengan sangat baik ya. Seperti itu. Oke. Teman-teman, ini peluang-peluang dan keberuntungan yang mungkin hadir ya dalam kehidupan kalian di bulan Februari ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke hal yang lainnya ya. Kita menuju ke keuangan kamu ya. Keuangan kamu apa sih ya? Di bulan ini apa sih yang perlu diperbaiki keuangannya? Potensi-potensinya apa sih keuangannya kamu? Keuangan. Alright. Kalaupun ada peluang dan kesempatan teman-teman ya, tapi kamu nggak meraih itu dengan sangat baik ya, jadinya percuma gak sih teman-teman ya? Ya percuma gitu kan. Ada peluang, kesempatan, cuma dianggurin doang, ya nggak melakukan apa-apa saking bingungnya gitu kan ya. Ya lewat gitu kan, misi numpang lewat gitu kan, kesempatannya hilang. Nah di bulan ini juga diingetin buat bijaksana dalam keuangan teman-teman ya. Beli yang prioritas terlebih dahulu, beli yang penting-penting terlebih dahulu ya. Karena kalau misalkan kita menuruti gitu kan ya yang namanya keinginan sesaatnya kita, ya pasti yang namanya kita beli sesuatu yang kayaknya penting padahal nggak penting juga gitu ya. Itu pasti banyak banget, apalagi sekarang gitu kan, harga-harga mulai bisa terjangkau, ada yang namanya pilihan-pilihan yang variatif banget gitu kan, sale, flash sale ya, pinter banget lah gitu kan ya. Tapi ya balik lagi gitu, prioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu gitu, jangan menuju ke arah-arah yang kayaknya penting nih gitu kan, padahal nanti kalau udah kebeli ya udah dibeli juga udah yang ditaruh doang gitu kan di pojokan ya, nggak dipakai. Seperti itu, menu-menuin lemari gitu ya teman-teman ya ada. Jadi prioritas dulu yuk yang penting-penting buat diprioritaskan ya. Lalu juga
Untuk keuangan kamu ya, ini sebenarnya daripada uangnya buat apa-apa gitu kan ya, untuk prioritas hal yang nggak diprioritaskan ya, yuk lebih baik fokus yuk sama pengembangan dirinya kamu gitu loh ya. Ini sebenarnya momen yang bagus, Februari ini momen yang sangat bagus sekali itu kan buat kalian untuk upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuan ya kan, mengembangkan dirinya kamu gitu loh teman-teman ya. Bulan yang sangat bagus banget buat itu. Nah, kita lihat keuangan udah, sekarang kita akan menuju ke relationship ya. Relationship kamu kita lihat ya, buat kalian yang jomblo terlebih dahulu, jomblo, lalu juga buat teman-teman yang have relationship, dan juga untuk teman-teman yang have complicated relationship ya. Kita lihat buat teman-teman yang jomblo ada sukses di sini. Kamu lagi sibuk-sibuknya banget, lagi sangat sibuk-sibuknya banget, lagi kerjaannya lagi padat banget gitu kan, dan lagi banyak sekali ya waktu yang habis di luar dari diri kamu sendiri atau keluarga atau bahkan apapun ya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar lagi uh, uh, apa ya, kayak lagi sibuk banget lah gitu kan, lagi ngerjain banyak hal gitu. Jadi orang sama diri sendiri aja kadang nggak peduli gitu kan ya, gimana mau mencoba menjalin sebuah hubungan gitu loh teman-teman ya. Kalaupun kamu menjalin satu hubungan ya dengan atau dekat dengan seseorang yang jomblo nih ya, ini lagi gantung banget dan nggak ada ujungnya gitu loh teman-teman ya hubungan kalian. Nah, oke. Kita lihat ya untuk kalian yang have a relationship. Untuk kalian yang have a relationship nih, ada perasaan-perasaan merasa dikhianati, merasa diperlakukan gak adil ya teman-teman ya. Belum tentu ada orang ketiga, belum tentu ya. Tapi ya ini dia ya, akan jauh lebih baik kalau misalkan belajar untuk gak gampang baperan deh teman-teman ya, kebawa perasaan gitu loh ya. Punya perasaan sih bagus, tapi kalau kebawa perasaan ini juga gak bagus ya. Sometimes juga kamu juga mesti ingat untuk hati-hati terperangkap hasrat gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita bilang hasrat-hasrat yang sesaat ya, yang gak bawa kebaikan buat kamu teman-teman ya, hati-hati di sana. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan fokus yuk sama diri terlebih dahulu. Kalau kan gini, pasangan tuh cerminannya kita teman-teman ya. Jadi kamu ketemu sama pasangan yang seperti apa dan bagaimana, itu sebenarnya enak banget. Karena apa? Kalau hubungan kamu bermasalah gitu kan ya, berarti ya kalian berdua yang bermasalah gitu, bukan hanya satu orang dia yang bermasalah atau kamu yang bermasalah. Ini adalah momen yang baik. Jadi kalau misalkan kamu ada perasaan-perasaan merasa gak adil, merasa diperlakukan gak adil, merasa dikhianati ya, cek dalam diri kamu. Aku punya belief apa sih, aku punya trauma apa sih yang perlu diperbaiki ya, seperti itu. Sehingga ketemu sama orang-orang baik ya. Kalaupun sekarang ini jalan dan hubungan kalian gak baik ya, nantinya juga akan membaik gitu loh, seiring dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan ya, perbaikan-perbaikan yang kalian lakukan, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini buat kalian yang have relationship ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang have complicated relationship ya, berada di satu relationship satu hubungan yang benar-benar complicated, pakai banget ya. Ini hubungan yang lelah nih teman-teman ya, hubungan yang sangat melelahkan banget teman-teman ya. Melelahkannya gimana gitu kan, melelahkannya karena harus selalu melawan arus gitu kan, jadinya capek dan lelah banget. Kebayang gak sih kalau kamu harus melawan arus di satu kondisi relationship itu gitu kan ya. Mempertahankan relationshipnya aja itu udah capek gitu, apalagi ngelawan arusnya gitu kan, itu pasti capek banget ya, seperti ini. Oke. Ini buat kalian semua yang jomblo, have relationship, dan juga yang have a complicated relationship ya. Sekarang kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya, adalah kesehatan ya buat kalian ya. Kesehatan kamu, kita coba lihat apa sih ya. Kesehatan kamu healthy ya. Oke, kesehatan, hati-hati dengan tenggorokan ya teman-teman ya, radang tenggorokan, terus habis itu juga sariawan, hal-hal yang berkaitan dengan saluran pengekspresian atau pengeluaran gitu kan ya, bisa jadi sariawan, batuk-batuk, terus habis itu juga dada juga bisa ya teman-teman ya, karena kan memendam emosi dan perasaan ya, seperti itu. Jadi ya problem-problem kesehatan seperti itu mungkin muncul ya, dada sesak, gangguan tenggorokan gitu kan, sariawan, batuk ya, macam-macam lah yang berkaitan dengan ekspresi ya, seperti itu. Lalu juga kesehatan tuh nggak bisa yang namanya kita sehari olahraga gitu kan, atau sehari
istirahat dari sakit nih ya, terus habis itu sejam kemudian kita sembuh gitu kan ya, itu kan impossible ya teman-teman ya. Rencana-rencana jangka panjang gitu kan ya, untuk menjaga keseimbangan hidupnya kamu, bukan untuk saat ini aja. Kamu olahraga sekarang gitu kan tiap hari, itu bukan hanya untuk hari ini aja gitu loh teman-teman, tapi ini untuk jangka panjang seumur hidupnya kamu. Kamu jaga pola makan ya, bukan hanya untuk hari ini aja, tapi untuk besok-besok dan besoknya lagi ya. Seperti itu teman-teman. Bebaskan diri, yang freedom ya. Bebaskan diri dari apa sih? Dari pikiran-pikiran yang bikin kamu tuh tertekan, bikin stres ya, emosi. Karena ini hanya akan membawa banyak pengaruh ke tubuh fisiknya kamu, tubuh jiwanya kamu. Dan ini semua terhubung sih soalnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh jiwa ya, all is connected ya. Semuanya itu pengaruhnya itu saling berhubungan. Jadi kalau misalkan satunya itu bermasalah, yang lainnya juga pasti ikutan bermasalah gitu. Ya, jadi ya dijaga gitu, seimbang ya, seperti ini. Oke, kesehatan udah teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih ya, this is the most important thing adalah ya, saran-saran buat kamu ngadepin bulan Februari ini. Saran-saran untuk kalian ya ngadepin bulan Februari ini apa sih ya? Kita lihat saran-saran buat kamu ngadepin bulan Februari ini. Oke. Ada competition di sini ya. Competition ini which is apa sih yang harus dilakukan ya? Belajar untuk melihat dari sudut pandang orang lain ya. Belajar untuk melihat dari sudut pandang yang luas ya, teman-teman ya. Belajar untuk mengendalikan diri ya, emosi sesaat, mengendalikan emosi sesaat, mengendalikan hal-hal yang semu ya, mengendalikan hal-hal yang benar-benar ilusi gitu ya. Kalau mau persainganlah yang baik dan yang sehat ya. Lalu juga kalaupun ada yang namanya pihak ketiga dalam sebuah hubungan atau hal-hal yang ibaratnya kamu direcokin dan sebagainya, coba lihatlah dari sudut pandang yang luas gitu. Jadi benar-benar yang namanya hati-hati dengan emosi-emosi sesaat ya, semu dan ilusi teman-teman ya. Atasi dengan baik hal-hal tersebut. Oke, kita lihat untuk yang selanjutnya ya. Tulus ya, belajar untuk tulus, belajar untuk ikhlas ya. Kita nggak pernah tahu ya, mungkin aja ketika kita berbuat kebaikan dengan seseorang gitu kan, kepada seseorang, bukan seseorang tersebut yang akan membalas dengan kebaikan ya. Mungkin kita dibalas dengan ketidakbaikan gitu kan ya. Tapi let's say after itu gitu kan ya, selalu akan ada hal-hal baik yang akan kita temukan. Jangan berbuat baik hanya karena kamu akan dibalas baik ya teman-teman ya, tapi lakukan hal baik memang karena kamu memilih untuk baik gitu loh ya, seperti itu. Karena itu efeknya akan beda banget ya. Pretend to be nice gitu kan, dan memang benar-benar nice ya, itu beda banget itu. Pura-pura baik dengan baik itu beda. Pura-pura dan yang real itu kan berbeda ya teman-teman ya. Efeknya juga pasti beda gitu. Right? Selanjutnya kita lihat ya. Selanjutnya ada mistik teman-teman. Hal yang kamu gak bisa kontrol ya udah lepaskan ya. Ada hal dimana memang gak bisa gitu ya, ya sudah dilepaskan. Bukan gak bisa, tapi memang karena memang bukan wewenangnya kita ya teman-teman ya. Jadi ya akan jauh lebih baik kalau dilepaskan terlebih dahulu. Ada hal-hal dimana ketika kita bisa mengendalikan emosi kita dengan baik, perasaan kita dengan baik ya, bahkan hal-hal yang mungkin unpredictable ya buat kita, terus hal-hal yang memang kayak jauh gitu kan, tidak tersentuh ya dari kita gitu kan teman-teman ya, kita pun akan bisa melihat pertandanya dengan sangat jelas banget gitu. Jadi stabilkan diri teman-teman, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan ya, jalani segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas, maka akan ada hal-hal ajaib yang akan terjadi dalam hidupnya kamu ya, seperti itu. Oke teman-teman, Virgo ya, buat ngadepin bulan Februari ini. Jadi sebenarnya bulan apapun itu ya bisa jadi bulan yang romantis gitu kan. Hari apapun itu juga bisa jadi hari yang romantis ya. Keromantisan gak harus sama pasangan ya teman-teman ya. Membangun hubungan yang romantis atau keromantisan bisa jadi dengan diri kita sendiri, bisa jadi dengan sang pencipta gitu kan, dengan semesta gitu. Jadi ya ini akan bisa menyejukkan jiwa benar-benar. So ya, let go, let it go, let's go ya.
sambut, jalani ya, lalu hadapi juga teman-teman ya bulan Februari ini dengan langkah yang berani terus melangkah. Oke, kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula, zodiak yang berbeda, dan semoga next month teman-teman ya, bulan depan ya, bulan yang jauh lebih baik dan lebih baik dan lebih baik ya. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.